kata. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Manipulasi persepuluhan. Ada seorang pemimpin gereja mengatakan demikian. Seorang pendeta yang katanya minta-minta persepuluhan. Kekristenan tidak mengenal persepuluhan. Persepuluhan itu manipulasi orang di luar gereja yang mengatakan pemimpin agama tersebut. Manipulasi kitab Maliaki untuk memungut persembahan persepuluhan. Jadi, jemaat dipajaki. Benarkah demikian? Jelas tidak benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, pertanyaannya, masa hanya dari kata orang saja atau katanya? Katanya dipercaya sebagai kebenaran tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Mana buktinya pendeta minta persepuluhan? Yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan, masa menentang firman Tuhan dengan mengatakan kekristenan tidak mengenal persepuluhan. Justru jika kekristenan yang tidak mengenal persepuluhan, ini yang Tuhan nyatakan dengan hikmatnya, seharusnya diajarkannya supaya menjadi pengikut Kristus yang benar. Jika kekristenan tidak mengenal persepuluhan, berarti kekristenan tersebut tidak mengenal Tuhan dengan benar. Judul perikop Maliaki sudah sangat jelas. Persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, persepuluhan manipulasi pendeta. Apa arti manipulasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil. Upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Penggelapan, penyelewengan. Ini adalah tuduhan atau fitnah kepada pendeta. Jika persepuluhan dikatakan manipulasi pendeta, padahal ini adalah ketetapan Tuhan yang harus diajarkan kepada jemaat Tuhan, supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, maaf, sebagai hamba Tuhan, seharusnya memahami kebenaran firman Tuhan. Persepuluhan adalah ketetapan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Maliaki, Aku Tuhan tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ketetapan Tuhan. Konteks ayatnya, ketetapan Tuhan adalah persembahan persepuluhan. Kalau Tuhan tidak merubah ketetapannya yang adalah firman Tuhan, mengapa manusia begitu berani merubah ketetapan Tuhan dengan menyatakan persepuluhan tidak berlaku lagi? Itu perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah ketetapan Tuhan. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Belajar lagi jika Anda sebagai pemimpin agama, janganlah salah dalam ajaran dan itu menyesatkan. Yang kelima, jadi jika Tuhan yang membuat ketetapan, pendeta telah dituduh atau difitnah telah memanipulasi ayat persepuluhan, ini sama saja mengatakan Tuhan yang membuat ketetapan telah memanipulasi jemaat, membohongi jemaat Tuhan. Ini adalah ajaran Tuhan. Ketetapan Tuhan yang adalah firman Tuhan bukanlah perkataan manusia atau perkataan pendeta. Yang keenam, persepuluhan bukanlah menarik pajak dari umat, karena persepuluhan adalah uang Tuhan atau milik Tuhan yang harus dikembalikan. Adalah salah jika mengatakan persepuluhan menarik pajak dari umat. Dengan kita mengembalikan uang Tuhan, kita belum memberikan apa-apa kepada Tuhan. Kita belum memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang ketujuh, jadi janganlah merubah firman Tuhan dan membuat kebenaran diri sendiri.
itu tidak dibenarkan, karena firman Tuhan tidak dapat ditambah ataupun dikurangin, ataupun dirubah kebenarannya, atau ditafsirkan dengan logika manusia, asumsi, anggapan yang dianggap, dugaan yang dianggap benar, bukan tuntunan dari Tuhan. Back to the Bible. Inilah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Persepuluhan itu adalah ketetapan Tuhan. Percayalah, jika mau hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan,